Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. English class 12. Wait, yeah. See, if not mistaken, the last session we were talking about caption, yeah, isn't it? Ada bicara tentang caption, ya. Let's wait. Yeah, caption. Page 31. Chapter 3, ya. Chapter 3. Page 31. Chapter 3. Halaman 31, Open book. Ya, di halaman 31 kita waktu itu sudah bahas tentang caption. Ada berapa jenis captionnya? Yang besar kasih 5 atau 6 itu nggak salah. Berapa? Ada 6 nih. Ada 6 atau 5? 6, ya. Masih ingat, ya? Ada identification bar, apalagi ada quote, the quotation, ya. Ada 6, ya. Di halaman 32 kita sudah diperkenalkan waktu itu beberapa gambar, ya, mengenai caption. Definisi caption apa? Definisi caption di halaman 34. Coba buka. Kita ulang lagi. Definisi caption di halaman 34. A caption also known as a cut line. Caption, kita ulang dikit lah, ya. Oh iya, nanti kita mau dekat ujian, ya. Mau dekat ujian. Di pertengahan ini TS 1 ini nanti yang akan diujikan sekitar, ini kisi-kisi, ya, sekitar chapter 1 dan chapter 2 saja yang akan diujikan, ya, tidak melebihi chapter 3. Chapter 3 berhubungan dengan caption, kan, nggak akan ditanya captionnya, mungkin hanya berhubungan di chapter 1 dan chapter 2. Jadi antum dibahas-bahas lagi apa chapter 1 dan chapter 2, ya, di sekitar itu. Chapter 3 enggak. Mungkin nanti setelah tengah semester, nanti baru ujian tengah semesternya, baru nanti chapter 3 dan seterusnya dimasukkan, ya. Oke, kita kembali ke halaman 34. A caption, also known as a cut line, is a text that appears below an image. Kita mengingatkan, adalah a cut line. Line-nya di-cut, ya. Line-nya di-cut gitu. Jadi caption itu pastinya teks. Tapi ada yang menganggap bisa saja captionnya bukan teks, gambar doang. Tapi kita lebih setuju mengatakan caption itu teks, ya. Ada teks walaupun sedikit untuk menerangkan gambar yang diletak di atasnya. Biasanya gitu. Umumnya di atas. Okay. Halaman 34, for those who are just present. Most captions draw attention to something in the image that is not obvious. Ini kebanyakan caption itu tampil, muncul untuk
menarik perhatian pembaca, ya, kepada gambar yang ada dan keadaannya tidak begitu jelas. Dengan adanya caption maka semakin jelas maksudnya apa tuh gambar, kira-kira gitu. Such as its relevance to the text. Jadi harus ada relevansi dengan teks. Captions can consist of few words or descriptions. Jadi caption bisa terdiri dari beberapa kata atau deskripsi atau beberapa kalimat, gitu ya. Beberapa kalimat, kata, frasa atau kalimat bisa saja. Bersamaan dengan judul, kemudian lead-nya, dan bagian judul, heading, ya, topik utamanya. Caption are the most commonly read words in the article. Jadi caption biasanya yang paling umum dibaca di artikel. So they should be succinct and informative. Jadi succinct, what is it? What does it mean, succinct? Waktu itu, ya. Dan harus informatif. Harus informatif, ya. Ringkas dan tepat, ya. Dan informatif. Caption juga termasuk judul yang pendek atau kepala dari sebuah artikel di majalah atau koran yang ada. Itu caption, ya. Jadi yang penting bahwasanya caption itu haruslah bentuknya kata-kata, ya, bentuknya kata-kata. Wait. Walaupun pendek, ya, walaupun bentuknya pendek, short, ya, atau succinct, ringkas sekali, nggak apa-apa, ya, bisa menggambarkan image yang ada di atas, maka disebut dengan caption. Oke. Kita lanjut. Caption juga udah itu tadi, ya. Words shown on a cinema or television screen to establish the scene of a story are also called captions, gitu, ya. Jadi kalau ada yang nonton film atau cinema atau di layar TV, ya, kemudian ada muncul ketikan atau, ya, tulisan, ya, yang menjelaskan gambar yang sedang kita lihat di film atau layar televisi untuk menjelaskan apa maksud gambar tersebut, maka termasuk juga caption. So as long as it is something to do with the text, so it is captioned. Caption can also be inserted below, above charts, figures, graphics, and tables. Caption juga bisa dimasukkan, bisa diterakan, ya, dilampirkan, mengiringi charts, ya, mengiringi bagan-bagan grafis, ya, keterangan, ya, tabel, menjelaskan apa maksud tabel tersebut dan semacam, disebut juga dengan captions. Ada beberapa kriteria akan sebuah good caption yang bagus. A good caption clearly identifies the subject of the picture. Maka sebuah caption yang bagus menjelaskan, ia mengidentifikasi secara jelas subjek daripada gambar tanpa detailing the obvious, ya, tanpa secara detail secara sangat detail, ya, dengan
dengan adanya caption itu bisa mewakili seluruh yang ada di gambar tersebut. Maksudnya gini, caption yang singkat dengan munculnya caption yang singkat itu bisa menggambarkan seluruh kejadian atau apa yang ada di gambar tersebut tanpa harus berpanjang-panjang mendetailkan dengan kata-kata yang sangat panjang, ya. Seperti itu. Nah, itu caption yang bagus. Yang kurang bagus berarti apa captionnya yang tidak bagus? Ya, digambarkan secara banyak, ya, berbanyak kata di situ, terangkan satu-satu sehingga jadi buat cerita yang sangat panjang. Walaupun jenis captionnya bisa saja dalam bentuk yang panjang, itu bagus juga dalam tujuan tertentu. Nah, gitu ya. Karena tadi kalau caption yang bagus syaratnya itu pendek, succinct, ringkas, bisa menggambarkan seluruh apa yang dimaksud dengan gambar yang ada, gitu ya. Itu disebut dengan a good caption. Syaratnya itu. Jadi without detailing the obvious, tanpa berpanjang-panjang memberikan detail dan kepada gambar, gitu ya. Maka itu disebut dengan a good caption, itu maksudnya. Jadi itu succinct. Succinct artinya ringkas. Tidak bertele-tele, not verbose, not wordy. Ya, just succinct. So it is a good caption, okay? It establishes the picture's relevance to the article. Jadi good caption itu bisa menegakkan relevansinya dengan gambar yang ia wakili, gitu maksudnya. Provides context for the picture, bisa memberikan konteks keterangan kepada gambar dan mendraw, katanya di sini, and draw the readers into the article, dan bisa menarik para pembaca masuk membaca artikel tersebut, gitu ya. Jadi mau lihat aja sekilas aja orang, itu apa tuh? Tengok keterangannya ada, wah bagus ini, gitu. Bisa dia mengambil mengambil perhatian orang yang dari biasa saja menjadi ingin tahu, gitu ya. Jadi kriterianya setidaknya itu. Itu bisa saja ditegakkan dengan hanya misalnya begini, ada sebuah gambar, tapi karena caption nggak menarik, maka orang nggak mau lihat, gitu ya, gambar. Ini berhubungan dengan keahlian artistik menulis, ya. Gambarnya biasa, tapi karena captionnya menggoda, maka orang ingin tahu, mau baca, gitu ya, gitu dia. Oke, itu tergantung kepada grafis, ya. Ahli grafis yang menggunakan font-font tertentu, ya, font-font yang sangat menarik, itu dia. Oke. Ya. Kita di halaman 35 juga sudah bahas lah, ya. Bentar. Oke. Oke. Kita halaman 30. Berapa ini? 39 ya. Ya, halaman 39. Kita lihat sebentar. Atau kita sambung ya beberapa caption ya kalau sempat, ya, nanti bisa Ustaz ini. Ini mau lihat keterangan dulu, ya. Halaman 39. A note to remember, katanya ini. There are several criteria for a good caption. A good caption clearly identifies the subject of a picture without tadi kita udah bahas, ya. Succinct, bla 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 bla. Ya. It establishes the picture's relevance to the picture, provides context for the picture, and draw the reader into the message. Yeah, okay. So, related to the structure of a caption, it can be written in the form of words, phrases, or sentences. Jadi
sehubungan dengan struktur caption, maka itu bisa dinyatakan atau ditulis dalam bentuk kata-kata, frasa, penggalan-penggalan kata, atau kalimat. Tentu yang punya subjek dengan kata kerja, gitu ya. Jadi caption nggak harus kalimat ya, bisa juga penggalan kata. Okay. Di halaman 39, writing and describing caption, ya, writing and describing captions. Okay. What is the caption? Tadi udah bahas ya. Look at the following picture and write a caption for the picture. Jadi di sini kita dipancing untuk buat captionnya ya tentang gambar yang ada. Disuruh apa? Kasih komen lah. Lagi apa ini? Ini gambarnya coba lihat itu. Kok polisi ada anak mengendarai sepeda pakai helm, di stop polisi kah atau apa ini? Dan itu bisa bebas ya untuk menentukan mana SIM atau apa. Polisi salah memberhentikan penumpang atau si anak cari gara-gara ya sama polisinya. Terserah. Jadi pandai-pandai di sini menambahkan caption ya, kata-kata untuk menjelaskan situasi apa yang terjadi di gambar gitu ya. Jadi kita lihat di sini, when writing a caption, the descriptive words accompanying the caption should offer more complete information about the picture. The words that you choose depend on the message that you want to send to your reader. Jadi saat menulis sebuah caption ya, kata-kata deskriptif ya yang menyertai caption ya, deskriptif itu apa? Kata-kata yang mengandung gambaran ya, bulat, panjang, okay, kemudian pendek, okay, cantik, ganteng, deskriptif semua. Okay, biasanya ada di caption. Should offer more complete information. Jadi harus bisa menjawab ya, harus bisa menyediakan informasi yang komplit, yang sempurna tentang gambar itu. Oke. Sedikit kata bisa artinya menjelaskan banyak cakupan makna gitu ya, yang tentu ada di konteks gambarnya. Itu maksudnya. The words that you choose. Jadi kata-kata yang antum pilih itu sangat sangat menentukan ya. Kata-kata yang antum pilih itu sangat menentukan. Jadi the words you choose depend on the message. Jadi kata-kata yang antum pilih itu tergantung message-nya, tergantung message, pesannya ya, yang ingin antum kirim kepada si pembaca ya. Pemilihan kata dalam bahasa Inggrisnya choice of words ya. Choice, tahu tulisan choice kan? Choice of words ya. Pilihan kata itu dalam bahasa Inggris disebut dengan apa? Words. W-O-R-D-S ya, words. Nah, itu ya. Itu choice of words. Tergantung itu. Ya. Kita ke halaman 40. Okay. Halaman 40. From the picture above, you can create different kinds of caption. Dari apa tadi itu? Dari picture, dari gambar di atas, antum bisa menciptakan bermacam jenis caption. Antum bisa buat poor boy, malang anak. Jadi poor boy, anak yang malang. Udah selesai. Ditambahin di gambar itu ada kata-kata anak yang malang. Kenapa malang? Ya mungkin di stop polisi minta SIM-nya, dia nggak ada, ini helm sudah pakai. Tergantung lah, buat lucu-lucuan jadinya. You can also write down, boleh saja antum bisa tulis show me your driving license, ya boleh aja kan, dari si polisi ini mana SIM-nya. Okay. To create a satire commenting on the police officer. Jadi captionnya diciptakan seperti itu untuk menunjukkan atau menciptakan situasi atau komen-komen yang satire itu menyindir ya. Okay, on the police officer, pada polisi gitu ya.
You might want to write, atau antum bisa buat katanya ini, oh my goodness, astaga, kira-kira gitu lah ya dalam bahasa Indonesianya, to echo the boys' minds why the police should stop him while he is only riding his bicycle, or the police is thinking why the boy wears a safety helmet for a motorcycle. Okay, what to reader. Many other expression are possible. Jadi banyak ekspresi yang bisa mungkin antum ciptakan. Itu ya, tergantung lah. You can also put the words in different position. Bisa letakkan di posisi mana saja, ya, untuk menciptakan layout. Oke, paham? Jadi itu maksudnya. Wait, just wait. Okay. Allah Akbar. Dari tadi kita bicara udah di bawah. Mudah-mudahan dengar ya. Jatuh tadi di bawah nih. Ya Allah. Ya, mudah-mudahan dengar ya, walaupun sedikit ya. Ini lebih jelas. Tapi rupanya jatuh di bawah. Ya Allah. Tapi nggak apa. Kita sambung lagi bentar ya. Start minum dulu. Okay, I'm back. Pokoknya tadi nggak dipasang itu di bawah. Mudah-mudahan bisa didengar ya. Sekarang lebih jelas. Jadi tadi di halaman 40 ya. Jadi bisa diberikan banyak gambar ya, banyak gambar, banyak caption dalam pada gambar tersebut, tergantung. Oke. Oke. Oke, just wait. Jadi itu saja yang bisa dijelaskan di halaman 39. Jenis captionnya malah nggak disebut ya. Ya kan? Jenis-jenis captionnya tidak disebut di buku ini. Jadi Ustaz tambah aja ya. Tinggal antum nanti menentukannya. Ustaz waktu itu sudah berikan kan beberapa jenis caption yang udah
Ustaz sebutkan apa waktu itu? Identification bar, ya. Identification bar. Ada 6 ya. Sekarang Ustaz ke grup kedua. Yang kedua apa catatannya? Yang pertama itu identification bar. Yang kedua group identification, ya. Yang nomor satu udah kita kuasai ya. Waktu itu apa itu contohnya Ustaz kasih? Kita terangkan waktu itu sebuah gambar ya tentang Taj Mahal di belakang dan apa itu Shahrukh Khan yang di depan. Tapi ada captionnya yang sedikit Shahrukh Khan. Selesai. Dengan kata Shahrukh Khan kita bisa tahu. Jadi tujuan yang pertama identifikasi, mengidentifikasi subjeknya. Apa? Mengidentifikasi subjeknya. Siapa subjeknya? Itu tentang who ya. Tentang apa? Who siapa? Dan selesai. Bukan apa yang dia kerjakan, gitu ya, lagi di mana, kenapa, bagaimana, enggak. Jadi tunggal saja ada caption. Waktu itu gimana? Ya, Taj Mahal di belakang. Mana ada gambar seseorang yang berdiri memandang ke arah Taj Mahal, tapi jelas siapa orang tersebut, siapa. Jadi bertanya tentang siapa saja, mengidentifikasi subjek, selesai. Maka disebut dengan identification bar. Itu nomor satu gitu kan. Nah itu dia. Nah yang kedua ada disebut dengan apa gitu? Group identification. Ya. Yang pertama sudah kita bahas identification bar. Kalau ini group identification, sengaja saya dekatkan karena apa? Berhubungan dengan nomor satu sebenarnya. Ya, berhubungan dengan number one. Oh. Oke. Jadi kalau yang nomor satu itu identification bar, kita sudah bahas identification bar. Itu satu orang yang ditanya, siapa? Sanggupan siapa? Misalnya Michael Jackson, siapa? Orang. Misalnya Zakir Naik, siapa? Satu orang. Nah, kalau orangnya banyak, sama dengan ini, yang ditanya adalah subjek-subjeknya. Tapi banyak orang berjejer, lebih dari satu. Tidak ditanya di mana, ngapain, nggak ditanya. Hanya diidentifikasi saja. Ada latar di belakang, gedung-gedung mungkin, gedung-gedung di belakang macam-macam lah. Kemudian di sini ada pagar, mereka bersandar di sana. Kemudian ada orang beberapa, di situ 3 atau 2, paling tidak. Pokoknya lebih dari satu. Siapa mereka? Kan dibuatlah di situ misalnya, ya. Siapa? Si A, tokoh terkenal, bergabung dengan B atau C dan C, sedang apa mereka berdiri saja, cuma bisa diidentifikasi Mister ini dan Mister ini dan Mister ini di sebuah tempat, selesai. Dikenal, maka disebut dengan group identification. Jadi tetap siapa? Tetap who, tetap siapa, ya. Oke. Udah paham ya? Jadi group identification used, sebutkan di sini, to, ini udah paham tadi ya penjelasan gambarnya, to identify, okay, when, ini makna dari ini ya, used, group identification is, oke, used to identify when, tentu the subjects are, lebih dari satu, are more than, lebih dari satu, more than, itu dia. Okay, so identification bar is used as a kind of caption
is used to identify only a sole subject. Sole tulisannya ya, satu subjek saja, only one subject. Jadi ini kalau lebih dari satu ini kegunaannya sama. So group identification is a kind of caption, sejenis caption yang digunakan to identify when the subjects are more than one, lebih dari satu. Paham ya? Itu dia. Memuat lebih dari satu orang. Kalau ada pertanyaan nanti bilang, bisa tanya saya. Sekarang ke cut line. Yang ketiga, cut line. Oke, digabung ya. Ini cut line. Arti this caption mentions, nanti kita artikan about who are who the subjects are, itu in the picture or photos, ini pakai S pictures, or photos, foto pakai S, and identifies what they are, atau what they do. Ya. Cut line. Di sini apa ini? Kita catat dulu ya. Cut line. This captions mentions about who the subjects are. Pakai S lah ya. Subjectnya nanti are. Atau bisa saja who the subject is and in the pictures. Bisa jamak, bisa tunggal ya. Dan di picture dan foto, dan mengidentifikasi apa yang mereka lakukan. Paham ya? Nah, itu dia. Catat dulu. Okay, we go on. So, cut line adalah sejenis caption yang menyebutkan tentang siapa. Siapanya bisa satu orang, bisa banyak orang di gambar itu atau di foto-foto itu, dan mengidentifikasi and identifies what they do, apa yang mereka lakukan. Apa bedanya dengan nomor 1, nomor 2, nomor 3 ini apa bedanya dengan nomor 1 dan nomor 2? Bisa? Bedanya di mana? Kalau nomor 1 dan nomor 2 hanya tentang apa? Hanya tentang siapa. Bisa tunggal, bisa jamak. Siapa itu Jackie Chan? Selesai. Siapa itu Jackie Chan dengan 2 orang temannya, berarti nomor 2. Nah, siapa itu Jackie Chan, for example, okay?
Ngapain dia? Jackie Chan sedang apa? Sedang berakting di sebuah film komedi. Berarti nomor berapa tuh? Itu adalah Jackie Chan sedang berakting di sebuah komedi. Oke. Siapa itu Jackie Chan dengan maksudnya siapa? Yang kawannya siapa? Jackie Chan dengan Donnie Yen gitu ya. Terkenal Donnie Yen itu. Jackie Chan dan Donnie Yen sedang berakting di sebuah film laga. Dua orang, berarti cut line. Dapat ya, tanpa mempergunakan stuntman dalam melakukan hal adegan berbahaya. Kemana? Ke nomor 3. Jadi kalau satu saja, if it is only one, so we use what number 1 and number 2. Okay. If it is asked, kalau ditanya what they are doing atau what he or she is doing, maka nggak hanya ditanya tentang subjeknya siapa, nanya juga tentang apa yang mereka lakukan, baik cowok atau cewek, maka nomor 3. Paham ya? Jadi 1, 2 bandingannya dengan 3 sudah paham. Selama tidak hanya ditanya apa, tapi ditanya juga apa yang sedang dilakukan, bukan hanya tanya siapa, tapi juga apa yang sedang dilakukan, maka nomor 3 disebut dengan apa tadi? Cut line. Paham ya? Oke. Jadi mudah-mudahan nanti bisa memberikan nanti gambaran apa beda antara nomor 1 dan nomor 2. Ada pertanyaan yang umpama seperti itu. Tapi ini belum ditanya ya, mungkin di pertengahan apa nanti ya, semester 1 ya akan ditanya ini. Oke. Pertengahan semester. Oh, bisa. Dan apa beda nomor 3 cut line dengan nomor 1 dan 2? Bedanya apa cut line dengan identification dan dengan group identification? Sudah bisa menggambarkan, paham ya? Sudah bisa digambarkan. Akan ada pertanyaan seperti itu. Oke? Jadi cut line ini paling sering ditemukan ya. Apakah di tulisan koran atau di media ya, baik offline atau online. Whether it is offline or online, usually found ya. Kalau ada, kita lihat ada seorang tua, kakek-kakek tua tengah jalan, ada gambar, kita tahu lah itu kakek-kakek tua, nggak tahu namanya siapa. Ini seorang kakek tua ya. Kemudian dia sedang menyapu sampah di trotoar, udah, tapi dia pakai jaket yang kita kenal, pakai identitas tapi nggak tahu identitasnya, cuma dari warna jaketnya kita kenal. Berarti dia tukang apa? Tukang petugas kebersihan yang sudah tua renta. Maksud Ustaz kan? Nah, itu. Dan itu bisa kasih, ini adalah seorang tua renta, seorang petugas kebersihan seorang petugas kebersihan yang tua renta sedang menyapu di jalan, ya, sedang menyapu di jalan. Walau usia tidak memungkinkan, semangat kakek tua petugas kebersihan ini tetap macam gitu ya. Jadi bisa saja ditulis macam-macam. Paham ya? Nah, itu dipakai di apa? Cut line. Nah, itu dia. Paham ya? Oke. Now we go to number selanjutnya. Number 4 was not. Ustaz di sini ya, bisa ya. Okay, number 4 summary. Summary. Catat dulu. Full explanation about the subject. Kemudian time detail,
semua Pak. Aduh, stop lidahnya, bawa aja. Silau ya. Sini aja. Summary. Ya, summary. Full explanation. About subject, activity, baru lalu time detail, location detail, and why it has happened. Paham? Ini dia. Catat dulu, nanti kita terangkan. Dikit lagi. Number 4 terakhir ya. Nanti 2 lagi kita jumpa di minggu depan ya. Cerita apa? Ini dulu. Summary katanya di sini adalah full explanation. Full explanation means what is it? Penjelasan yang full. Ustaz bacakan dulu ya, nanti bingung nulis. Summary is a full explanation about subject, activity, time detail, location detail, and why it has happened. Ini why ya. Why it has happened. Ini why ya. Kenapa? Sorry. Oke. Jadi ini apa nih summary? Ini sejenis caption. Ya, berarti ini panjang captionnya. Nggak ringkas, nggak succinct, nggak pendek ya. Tapi penting ya untuk diberikan ya. Oke. Jadi adalah penjelasan yang full tentang siapa, subjek itu siapa. Tidak hanya tentang siapa, tapi juga tentang aktivitasnya, aktivitinya, kemudian waktunya, detail-detail waktunya dia sebut juga. Kemudian lokasi juga dia sebutkan di mana nih. Subjek ini sedang di mana dan sedang apa, di mana dan sedang apa. Dan terakhir and why it has happened. Dan juga ditanya kenapa telah terjadi seperti itu. Sehingga alasannya dia begitu melakukan itu juga ditulis. Paham maksudnya? Itu bisa temukan ini di banyak di gambar-gambar di majalah, di koran, ya. Banyak yang seperti ini. Detail dia, explanationnya is very full. Okay? It's very full. Okay? Jadi jelas ya, maka disebut dengan summary. Tapi pandai-pandai dalam membuat detail seperti ini ya. Jangan terlalu panjang, jangan terlalu singkat juga tidak jelas ya. Pokoknya dia full lah ya. Nah ini disebut dengan summary. Okay? Dia berisi penjelasan lengkap lah tentang siapa yang ada dalam gambar ya. Kemudian apa yang dilakukannya, kemudian apa lagi apa yang dilakukan, kapan kejadiannya, waktunya, di mana tempat terjadinya, dan kenapa hal tersebut dilakukan ya, kenapa dilakukan. Maka caption ini bisa mendapatkan tulisan pelengkap gambar ya. Jadi ada gambar, kemudian di bawahnya ada caption summary, oke. Detailnya sudah jelas di situ tentang what, who, when, and when ini sebenarnya. Oke. What, who, when, okay. And ya tentang WH question
Maksudnya ngerti itu kan? Semua ada. Questions. Pertanyaan tentang WH questions dijelaskan di caption. Apa gitu? W question. Who? Siapa itu? Oh, itu si Mamat. Misalnya gitu. Oh, itu si Anton, itu si John, ya. Itu si Jet Li, ya. Itu si Jackie Chan. Who? Siapa? Kemudian apa? Apa itu? Oh, Jackie Chan sedang pegang stick. Oke, Jet Li sedang pegang sendok makan. Oke, si Bruce Lee sedang pegang stick, gitu aja. Apalagi? Who? What? Kemudian apa? Where? Di mana? Oh, si Jackie Chan tadi sedang di atas kursi, ya, di atas gunung. Macam di mana lokasinya? Apalagi? Kapan itu digambar itu diambil? Oh, ketika begini. Dapat ya? Di Quill Temple si Jet Li-nya sedang ketika itu sedang ada macam kan? When? What? When? Apa lagi? Why ditanya? Kenapa kayak gitu? Oh, karena sedang ada pertandingan ini dilakukan. Why-nya. Dan bagaimana terakhir dan bagaimana cara? Bisa saja. Jadi lengkap ya, dijelaskan di situ. Itu dengan apa? Tentang summary ya, tentang summary. Bisa ya, tentang summary. Jadi lengkap. Ada 5Y, 5W ya, 5W. Jadi ini 5WH questions. Ada 5. Who, what, where, when, why. Satu lagi dan how. Bagaimana. Suatu saat nanti Ustaz akan tanya, coba cari caption yang ada summary-nya. Ustaz minta ya, nanti itu bisa dibuatkan jadi PR, tapi nggak sekarang ya. Oke? Dapat ya? Oke. Oh, gini aja Ustaz lengkapi aja sekalian ya. Ustaz tinggalkan besok di nomor 5 ya. Dan besok di nomor 6 ya. Ada berhubungan. Yang terakhir adalah yang terakhir. Yang nomor 5 adalah expanded namanya, expanded summary. Gini. Biar gampang. Nomor 5 di sini ya, mesti dapat kan? Oh ya. Nomor 5. Gampang kok ini. Expanded summary, expanded summary. Ini adalah bentuk panjang daripada summary, gampang kan? Makanya Ustaz dekatkan. Oh iya, ini Ustaz salah. Di sini Ustaz buang ya. Ini Ustaz buang. Paham ya? Ini bedanya. Kalau di sini hanya ini aja 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau di expanded dia tambah menjadi 5W. Oke. Tambah apa? One how. Nah, maksudnya ada how-nya lagi kan? Kalau ini hanya tanya siapa, apa, di mana, kapan dan mengapa. Tapi di sini lebih ditambah lebih lengkap menjadi pakai how. Tidak hanya ditanya who, what, where, when, dan why, tapi ditanya dengan bagaimana cara melakukan. Jadi bentuk ini adalah bentuk paling lengkap daripada summary. Gampang kan? Gitu aja. Summary tadi sudah paham. Bentuk paling lengkap, lebih versi yang lebih panjang, lebih lengkap adalah expanded summary. Yang kelima. Nanti yang terakhir nomor 6 apa? Quote atau quotation. Tapi sekali lagi kita jumpa ya. Itu aja. Jadi expanded summary is the longer version atau the more complete version of summary. Dapat ya? Jadi untuk lebih jelasnya ditambah how aja di sini. Ya. Jadi di sini sudah lengkap questions-nya. Oke. Kalau di sini hanya 5W, di sini 5W, kemudian plus 1H questions. Oke. The most complete one of the summary. Paham ya? Oke.
Itu aja Ustaz kira. Nanti untuk quotation kita udah satu lagi sekali lagi ya. Jadi bentuk ini kadang-kadang seperti essay udah panjangnya gitu. Tapi memang harus begitu bentuknya ya. So that is it. I think for now, for the next week we're going to talk about quotation ya. That is it for now. Okay. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.